Kita sebut namanya tulul amal. Tulul amal itu jangkauannya panjang tetapi tidak ada amal yang dilakukan. Sehingga ia terbuai dengan harapan, lalu dengan harapan itu dia berupaya untuk mencari ide-idenya dalam bentuk judi. Dan saya menjamin siapapun orang yang bermain dalam judi online, menangnya menjadi ketagihan, kalahnya menjadi penasaran. Hingga dia akan masuk dalam putaran setan yang tidak akan pernah berhenti. Kalah penasaran lagi, kalah penasaran lagi. Begitu menang jadi ketagihan. Nggak ada ruang exit, tidak ada ruang keluar di situ. Maka harusnya selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Taufik Rahman kembali membersamai sahabat-sahabat semua dalam program yang dipersembahkan oleh PT SBCR Surabraja. Mireng, midang bareng, bangak jadi lebih baik. Tamu kita pada midang bareng hari ini dari Universitas Muhammadiyah Cirebon. Kemudian dari Fakultas FITK UIN SS Cirebon. Ada satu lagi dari Yayasan Saung Langit Cirebon. Sahabat-sahabat yang istimewa, hari ini kita sedang dihadapkan sama problematika yang luar biasa sangat meresahkan, yaitu judi online. Bagaimana 600 triliun uang tidak berputar di negeri kita. Dari 2023 sampai 2024 ini tercatat 600 triliun uang kita meluap ke luar negeri. Ini bisa saja akan mengkontaminasi keluarga, saudara dan orang-orang di sekitar kita. Tema pada malam hari ini, candu judi online. Seperti apa antisipasinya untuk keluarga kita dan masyarakat di Indonesia? Kita undang saja motivator sekaligus tuan rumah dari Midang Bareng, Bang Ha. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RCTV, Langkah Padani dimanapun berada dan tamu Midang Bareng Bang Hak pada kesempatan malam hari ini, kita akan bahas tentang fenomena judi online. Ini menunjukkan bahwa kesenjangan antara harapan dengan kenyataan ini yang menjadi angan-angan. Kenapa angan-angan? Karena secara fenomenal hari ini sosial media sangat gencar menampakkan orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses dengan cara-cara yang gampang. Akhirnya jalan satu-satunya untuk bisa mencapai kesuksesan mungkin dengan cara-cara yang mudah dan tidak melalui proses yang sulit. Akibatnya mungkin judi online menjadi salah satu solusi untuk mendapatkan apa yang diangan-angankan. Ini menunjukkan bahwa banyak sekali orang yang ingin pandai tanpa belajar. Orang yang ingin sukses tanpa ada upaya. Orang yang ingin sehat tanpa olahraga. Gitu ya. Jadi proses ini sejatinya adalah hal yang harus dilalui. Tetapi ketika kita melaluinya banyak orang yang tidak suka. Akibatnya terbuailah dengan angan-angan. Kita sebut namanya tulul amal. Tulul amal itu jangkauannya panjang tetapi tidak ada amal yang dilakukan. Sehingga ia terbuai dengan harapan. Lalu dengan harapan itu dia berupaya untuk mencari ide-idenya dalam bentuk judi. Dan saya menjamin siapapun orang yang bermain dalam judi online, menangnya menjadi ketagihan, kalahnya menjadi penasaran. Hingga dia akan masuk dalam putaran setan yang tidak akan pernah berhenti. Kalah penasaran lagi, kalah penasaran lagi. Begitu menang jadi ketagihan. Nggak ada ruang exit, tidak ada ruang keluar di situ. Maka harusnya ada cara-cara bagaimana merubah mindset bagi mereka yang sudah masuk dalam perangkap judi online ini, diberikan satu ruang hingga dia punya cara-cara yang terbaru, ya dikaryakan atau kemudian dirubah mindsetnya sehingga ia tidak lagi panjang angan-angan tapi melihat fakta bahwa kehidupan itu harus ada yang perlu kita lakukan. Jangan pernah kita akan memanen kalau Anda tidak menanam.
Sementara bagi mereka orang-orang yang kecanduan hanya ingin memanen tanpa harus menanam. Itu dia. Istimewa sekali Bang Hak. Ini ada pertanyaan yang sering sekali kita dengar Bang Hak ketika merebak judi online di masyarakat. Apa sih sebenarnya Bang yang paling mempengaruhi orang di sekitar kita itu akhirnya terjerumus ke ruang judi online itu? Hal yang paling mempengaruhi. Silakan untuk dijawab Bang Hak. Baik, hari ini kita sangat jarang sekali mempertontonkan proses. Coba cek di media sosial, di Facebook, di Instagram, di TikTok. Yang ditampilkan adalah keberhasilannya. Jadi begitu ngelihat temennya berhasil, waduh kenapa ya bisa begitu, kenapa saya tidak? Jadi proses yang ditampilkan itu tidak ada. Yang ada adalah ingin sesegera mungkin sama sebagaimana orang-orang yang sudah berhasil. Yang diperlihatkan adalah keberhasilannya, yang dipertontonkan adalah capaian-capaiannya. Dan kita tidak pernah memperlihatkan keberhasilan dalam bentuk prosesnya. Makanya kalau ada orang yang berhasil, ada orang yang sukses dan kaya, sebetulnya kita jangan iri kepada kekayaan dan keberhasilannya, tapi irilah kepada proses-proses pencapaiannya. Kenapa dia bisa, kenapa kita tidak? Nah, akibat dari itu, sementara lapangan pekerjaan semakin sulit, usaha persaingannya semakin ketat, maka cara satu-satunya adalah kita berangan-angan, barangkali dari sini bisa, barangkali dari situ bisa. Sehingga fenomena keadaan yang hari ini semakin sulit dan sempitnya lapangan pekerjaan dan tempat usaha yang menjadikan mungkin harapan angan-angannya menjadikan judi online menjadi salah satu pilihan. Sebetulnya itu berawal dari bagaimana cara pandang dia terhadap apakah mungkin keberuntungan itu berpihak kepada dia ataukah tidak. Lalu dia berharap keberuntungan ada pada diri dia. Dan satu-satunya yang selalu dibisikkan oleh setan itu adalah coba lagi, mungkin kali ini, coba lagi, mungkin kali ini. Sehingga ketika dia melakukan judi online, harapannya tinggi dan menjanjikan kepada orang-orang yang disenanginya, nanti dapat nih, terbuai. Hingga dia tidak melihat kenyataan yang ada. Yang dia lihat adalah angan-angannya. Orang yang terjebak dalam judi online, dia terjebak dalam angan-angan. Yang dilihat adalah harapannya. Tidak pernah mau melihat fakta dan kenyataan. Kenapa? Kalau dia dilihat fakta dan kenyataan itu menyakitkan. Hutangnya banyak, kebutuhannya banyak. Dan satu-satunya dia akan lari dari kenyataan itu. Terus kemana larinya? Kembali ke angan-angan lagi. Jadi seperti orang yang tertidur, dia bangun, lihat fakta begitu, gak mau lihat, dia tidur lagi. Begitulah keadaannya. Jadi setelah semakin dia menyadari kesulitan dan kesalahannya, terjebak dalam angan-angan itu, melihat kenyataan dan fakta semakin dia tidak mau. Maka yuk, satu-satunya cara kita akan rubah mindsetnya, bagaimana supaya dia berani melihat fakta, berani melihat kenyataan, lalu bergerak untuk merubah apa yang dia mau capai dengan proses yang benar. Itu dia. Istimewa sekali nih Bang Hak, bahwa jangan pernah terkontaminasi dengan capaian-capaian dan keberhasilan-keberhasilan orangnya saja. Tapi bagaimana kemudian kita harus telusuri bagaimana proses dia mencapai keberhasilannya. Kita rehat dulu sejenak, jangan kemana-mana, tetap di Mireng. Midang bareng Bang Hak menjadi lebih baik. Terima kasih sahabat Mireng yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Tetap di Mireng, midang bareng Bang Hak menjadi lebih baik. Di segmen yang kedua ini Bang Hak kita tetap akan mendalami. Tadi Bang Hak menjanjikan kepada kita bagaimana ke depan kita bisa menyampaikan hal-hal yang bagaimana merubah mindset. Nah, mungkin ini juga akan ditanyakan oleh sahabat kita yang ada di tamu midang bareng pada malam hari ini. Dipersilahkan, ada yang bertanya? Oke, silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Kusuma dari Yayasan Saung Langit Utama Bang Hak. Kami sangat prihatin sekali dan mengkhawatirkan setelah melihat data, ternyata anak-anak yang kisaran usia 11 sampai 19 tahun itu terjerat
dengan judi online. Wow. Dan ini sangat memprihatinkan sekali menurut saya. Nah, apa Bang Hak? Bagaimana cara untuk menghalau atau membentengi keluarga kita, adik kita, kakak-kakak kita atau saudara-saudara kita dari judi online itu tersebut? Terima kasih. Sama-sama. Bang, Ya. bagaimana membentengi keluarga kita dari maraknya judi online ini Bang? Bahkan menjerat anak-anak kita, jumlahnya sangat tinggi di Indonesia. Silakan untuk dijawab Bang Hak. Baik, itu satu resiko apabila teknologi ini tak terkendali. Ya, karena mereka sudah sangat familiar dengan gadget, namanya juga judol, judi online. Harus ada medianya, yaitu gadget. Dan ketika kita biarkan mereka untuk bermain dengan gadget, dan jika salah penggunaan tanpa pengawasan mengakibatkan seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama gini, banyak sekali kita itu hanya sekedar peduli. Oke, biasanya kita tuh hanya sekedar peduli. Orang peduli itu bisa begini, aduh yang negara kita hari ini begini ya keadaannya, mestinya sih begini, mestinya sih begitu. Keluhan mereka terhadap negara kita itu wujud kepedulian bukan? Ya, tapi apakah berpengaruh terhadap negara ini? Tidak, masalahnya kita terlalu peduli lalu yang muncul keluhan, kritikan, tanpa ada tindakan-tindakan yang berpengaruh. Maka yuk kita lebarkan karya kita dalam bentuk lingkaran pengaruh. Nah, kalau lingkaran pengaruh berarti berkasih sayanglah. Itu yang sudah kecanduan judi online. Bahkan ketika ditangkap saja, keluar dari penjara, balik lagi judi online. Dan kita mengalami itu kan, banyak sekali teman-teman saya melihat fenomena seperti itu. Bahkan dalam penjara saja ngajarin polisinya main judi online. Kan ini satu hal yang lucu sekali kita. Maka yuk berkasih sayanglah kepada mereka. Ada sesuatu sebab-sebab yang kita tidak tahu. Bisa jadi mereka skillnya kurang. Gitu. Sehingga ketika dia mau berkarya, bingung berkarya kemana. Bisa jadi anak-anak kita tidak punya permainan yang tepat. Sehingga dia hanya bermain sesuai dengan apa yang dia senangi dan akhirnya terjebak di situ. Dan itu perlahan-lahan metodenya sehingga tidak sadar kemudian mereka dibawa ke judi online. Dan itu mengasihkan. Lalu bagaimana kalau kita tidak berkasih sayang kepada mereka, kita rangkul mereka nih. Kita ajak dialog, kita ajak ngobrol, lalu ubah kebiasaannya supaya mereka melakukan hal-hal yang baru. Tidak mungkin kita merubah kebiasaan mereka tanpa ada gantian hal baru yang dia senangi. Gitu. Apa yang menjadikan dia menyenangi hal-hal baru tadi? Permainan apa yang menjadikan mereka lebih senang? Kegiatan dan kejadian apa yang menjadikan mereka terdorong untuk melakukan itu? Itu butuh kasih sayang. Dan kadang-kadang kita lupa dengan sisi itu. Kita membiarkan orang tua, kita keluarga sibuk dengan gadget masing-masing. Anak kita di kamar juga sibuk dengan gadget masing-masing. Dan kita tidak pernah tahu mereka ngapain. Apakah itu ada merupakan tindakan berkasih sayang kepada mereka? Udah daripada rewel. Bukan, itu tanpa kendali. Daripada nangis. Bukan, itu tanpa kontrol. Jadi yuk berkasih sayang itu adalah tindakan kita yang mengambil pengaruh atas kejadian-kejadian buruk berubah menjadi yang lebih baik. Caranya ajak dia berdialog lebih erat, kemudian kita tanyakan hal yang dia sukai apa, lalu gantilah kegiatan-kegiatan yang lebih dia sukai, yang dia lebih senangi, sehingga dia mau merubah kebiasaan-kebiasaan buruknya. Tanpa ada tindakan-tindakan begitu, kita hanya berkutat di peduli saja. Sebagaimana tadi kata Kang Jaja bahwa prihatin itu wujud kepedulian. Tapi ketika prihatin beliau tidak berubah menjadi tindakan yang berpengaruh, maka tidak memberikan dampak apapun. Maka yuk kita bergerak bersama-sama. Saung langit utama, ke tetangga, ke kerabat, ke kawan-kawan, ke masyarakat. Sebarkan kebiasaan-kebiasaan baru, ajak kepada hal-hal yang baru. Sehingga ada harapan baru tanpa harus berangan-angan. Itu dia. Istimewa sekali Bang Hak, bahwa merubah tidak hanya sebatas peduli, tapi bagaimana kita menciptakan pengaruh dan bergerak, tidak hanya diam. Kita berikan kesempatan lagi untuk penanya kedua, ada? Oke, silakan Mbak. Terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Agustian dari Yayasan Saung Langit Utama, Bang. Bang, selain apa namanya itu, selain membentengi, Bang, gimana caranya menghentikan kecanduan judi online, Bang, untuk saudara-saudara, untuk keluarga kita gitu. Terima kasih. Iya. Oke. Selain membentengi, bagaimana menyembuhkan yang sudah terjerat judi online? Silakan untuk dijawab Bang Hak. Iya, jadi memang seperti kecanduan ya, hedik gitu ya, editik gitu. Jadi dia seperti tidak bisa melepaskan dan memang itu menjadi habit dia. Ada satu hal yang menjadikan orang itu berhenti. Yang pertama bisa jadi ada ancaman, ya. Orang yang berhenti secara sadar dengan berhenti secara terpaksa itu lebih banyak yang berhenti secara terpaksa. Oke? Asumsinya begini. Ketika kita bilang bahwa itu pekerjaan atau kegiatan yang merugikan tubuhmu, selama dia belum sakit, dia masih mengkonsumsi makanan yang menjadikan dia sakit. Tapi selama dia belum sakit, terus-terusan saja. Begitu sudah kena kanker gitu kan, begitu sudah jantungnya kena, baru dia terpaksa berhenti. Nah, kita mengambil langkah, apakah memang orang-orang yang sudah adiktif ini, yang kecanduan ini, apakah nunggu secara sadar berhentinya, ataukah dipaksa berhentinya? Nah, kalau secara sadar, berarti kita bernegosiasi di situ, kita kasih nasihat. Dan saya menjamin, kita tidak bisa menasihati orang yang tidak mau dinasihati. Ya, kita tidak bisa mengubah orang yang tidak mau berubah. Kita tidak bisa menjadikan orang menjadi lebih baik ketika dia tidak mau menjadi lebih baik. Maka satu-satunya adalah memaksa dia berhenti. Dengan cara apa? Apakah dengan cara ancaman dalam bentuk hukuman, pidana atau perdata atau lain sebagainya, yang perlu ketegasan di situ. Sekarang, kenapa bisa diakses ke judi online? Karena tidak ada larangan terhadap orang yang mengakses itu. Padahal apakah IP address bisa dihentikan? Bisa sekali. Kenapa kemudian peran pemerintah dan negara tidak ada di situ? Sehingga ketika dia mengakses situs tertentu, lock tuh di situ, nggak bisa. Harusnya sangat bisa. Berarti perlu peran yang tidak hanya kita secara individu, tapi peran secara cukup lebih besar. Peran kekuasaan, peran pemerintah. Sehingga ketika situsnya tidak bisa diakses, maka tidak ada judi online. Nanti yang lama seperti yang dahulu-dahulu pakainya togel gitu ya. Jadi ini hanya bergeser saja dari hal yang manual menjadi digital. Dan akses digital lebih gampang disebar. Itu yang mengakibatkan fenomena yang besar hari ini. Sebetulnya dahulu-dahulu sudah ada. Mulai dari sumbangan sosial berhadiah dahulu dan lain sebagainya. Hingga hari ini adalah keadaan secara masyarakat butuh pendapatan yang besar, butuh penghasilan yang layak, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara mencapainya. Sehingga harapan satu-satunya mungkin dengan judi. Itu yang menjadikan orang ada harapan di situ. Sehingga kita berharap ada peran yang lebih besar, tidak hanya keluarga, tidak hanya individu, tapi kehadiran pemerintah dalam hal ini. Itu dia. Istimewa sekali Bang Hak. Jangan kemana-mana pemirsa, kita akan ada satu segmen lagi. Tetap di Mireng. Midang bareng Bang Hak. Menjadi lebih baik. Terima kasih pemirsa yang ada di rumah dan tamu Midang Bareng yang ada di studio masih membersamai kami di Mireng. Midang Bareng Bang Hak. Menjadi lebih baik. Ini segmen ketiga ini Bang Hak, kita tetap memberikan kesempatan untuk tamunya Bang Hak di Midang Bareng pada malam hari ini untuk bertanya. Saya berikan satu kesempatan lagi. Siapa ada? Oke, silakan Kang. Terima kasih. Perkenalkan saya Hadi Nugroho dari Yayasan Saung Langit Utama. Izin Bang, mau bertanya, ada masukan apa untuk pemerintah yang khususnya pemerintah daerah agar efektif mengurangi angka judi online gitu. Terima kasih. Oke, Bang, apa masukan dan rekomendasi untuk pemerintah terutama di daerah nih Bang, agar ikut juga membantu ini tidak semakin merebak? Silahkan untuk dijawab Bang Hak. Baik,
kita butuh keseriusan dalam menanggulangi kondisi yang semakin merebak ini. Tanpa ada keseriusan, maka sia-sia kita dalam melakukan apapun. Yang pertama, saya berharap terjadi kolaborasi. Kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat. Kolaborasi termasuk di dalamnya adalah dengan keluarga. Kalau sudah dengan masyarakat, paling tidak ada informasi siapa-siapa yang biasa melakukan itu. Saya katakan begini, orang yang terbiasa main judi online itu akan mengajak temannya juga ikutan. Ya. Dan ketika dia sudah berhasil sekali, padahal kalahnya sudah 10 kali gitu. Dan ini akan dirayakan, lalu orang melihat hanya hasilnya saja. Wah, si A menang, si A dapat. Itu membuat ketertarikan kepada yang lain. Jika terjadi kolaborasi, informasinya sampai, maka pemerintah daerah tidak datang sendirian, dia harus menggunakan perangkat yang tepat. Orang yang punya kewenangan dalam hal itu, misalnya kepolisian, untuk menangani secara serius. Kita tidak bisa main-main dalam hal ini. Jika dalam hal ini dalam kondisi yang tidak serius, masyarakat akan terlena dalam harapan besar tanpa dia mengupayakan dengan sebaik-baik upaya. Lalu dia akan katakan moga-moga dapat. Skillnya tidak diasah, semua yang diupayakan tidak dalam bentuk yang realistis, tetapi dia hanya berharap dalam angan-angan saja. Kalau begini, keadaan ekonomi tidak akan pernah baik. Yang kedua, kita berharap ada hukum yang memang tegas. Gitu. Hari ini hukumnya tidak tegas. Ketika ada orang yang melakukan itu dianggap sah-sah saja. Padahal itu jelas-jelas merupakan merugikan masyarakat. Ingat, singa lebih bahaya ketika berkeliaran di masyarakat. Singa akan aman ketika dia di kebun binatang. Judi ini sudah merebak ke masyarakat. Seperti singa yang datang ke masyarakat. Jadi kalau mau judi silakan ada tempatnya gitu. Di luar itu Anda kita tangkap. Itu hukum yang jelas. Sehingga ketika Anda mau berbuat judi silakan di sana. Di luar itu hukum yang akan berlaku. Ada salah satu negara di tetangga kita kan demikian. Di tempat itu dibuat untuk judi. Silakan Anda mau judi di situ. Tapi di luar tempat itu Anda dikenakan hukuman yang berat. Jadi jangan sampai kita membiarkan macan, singa, ular kobra itu berada di masyarakat, tampung di kebun binatang. Disitulah aturan dan hukum yang dilegalkan. Di luar itu ada hukum yang tegas. Semua judi dilarang. Itu dia. Oke, istimewa sekali ini. Lumayan baru juga nih terobosannya bahwa pemerintah seharusnya serius dan menggandeng masyarakat, melakukan kolaborasi dan kemudian hukum ditegakkan secara setegas-tegasnya. Bang, ini kita waktu masuk di segmen closing statement, Bang. Bagaimana kemudian ke depan agar masyarakat ini bisa terlindungi dari marak dan merebaknya judi online yang semakin mengkhawatirkan. Disilahkan Bang Hak. Baik. Sahabat pemirsa RCTV Langkapadane dimanapun berada dan tamu midang bareng Bang Hak. Hari ini kita telah melihat begitu fenomena sekali ketika seseorang terbuai dengan angan-angan dan ketiadaan kemampuan untuk mencapainya. Maka jalan satu-satunya adalah mungkin cara-cara yang tepat tapi memberikan hasil yang maksimal. Dan itu adalah tetap saja angan-angan kosong. Dan itu yang dijalankan oleh siapapun, penipu-penipu dalam bentuk hal ini adalah setan. Makanya setan kita sebut punya tipuan-tipuan gitu ya. Mereka itu membuat cara-cara angan-angan lalu membuat kita bergerak ke situ padahal ketika kita cari tidak ada apa-apa di sana. Maka penting bagi kita untuk tidak hanya peduli terhadap keadaan ini tapi bergerak untuk melakukan tindakan-tindakan nyata. Kita berharap dari Saung Langit Utama yang mereka bergerak di bidang sosial, yayasannya bisa bergerak dan memanfaatkan itu. Hadir di tengah-tengah masyarakat, menunjukkan eksistensinya. Dan mereka juga punya teman-teman yang ada UMKM di situ, pedagang di situ, karyawan di situ, pekerja yang juga mereka dibina secara mental. Mentalnya yang paling penting. Jika mentalnya tumbuh, dia melihat secara fakta bahwa kenyataannya memang ketika kita pengen pandai harus belajar. Jadi jangan berharap pinter tanpa belajar. Gitu. Kalau kita memang pengen kaya harus ada upaya dan kerja keras di situ.
Kalau kita pengen berhasil, maka kita akan lalui prosesnya di situ. Sehingga cara-cara yang benar-benar betul dijadikan sebagai landasan utama mereka untuk melakukan hal-hal yang nyata, itu terus tersebar di masyarakat. Jangan sampai mereka tidak punya skill, tidak punya pengetahuan, tidak punya pekerjaan, tidak punya usaha, dan satu-satunya adalah mencoba untuk mempertaruhkan nasibnya dengan judi online. Keberadaan kita ditunggu oleh mereka, tapi dengan catatan tadi, berkasih sayang. Tidak hanya mengancam, tidak hanya menjauhi mereka. Ingat, semakin kita menjauhi mereka, semakin mereka tidak ada kontrol. Orang-orang yang peduli kepada mereka adalah yang kita rangkul. Yuk kita gandeng mereka, kita ajak bersama-sama, kita arahkan. Ini loh caranya, begini loh yang paling tepat. Sehingga kita bisa merubah kebiasaan-kebiasaan buruknya dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Semoga pada kesempatan malam hari ini pemerintah hadir dalam ketegasan hukum. Dan kita juga hadir untuk menggandeng mereka dengan kasih sayang. Memberikan ruang kepada kita untuk bersama-sama memperbaiki kehidupannya. Itu dia. Istimewa sekali Bang Hak bahwa kita tidak boleh hanya protes dengan keadaan, tapi bagaimana kemudian yang memiliki kualitas dan kapasitas agar bergerak menyelesaikan problem dan persoalan bangsa yang sangat mengkhawatirkan ini. Terima kasih banyak Bang Hak atas inspirasinya, dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat tamu Midang Bareng dari Universitas Muhammadiyah Cirebon, dari FITK, UIN SSC, dari Yayasan Saung Langit Cirebon, dan terima kasih juga untuk produsen saus dan kecap PT SBCR Surabraja yang produk lokal hari ini sudah go internasional. Tetap saksikan Midang Bareng Bang Hak di hari Minggu jam 19.30 dan follow media sosial kami di bawah ini. Terus saksikan Midang Bareng Bang Hak menjadi lebih baik.